wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasima Indra Zulfikrawan. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang yang menggunakan JKN. Tetap ikuti saya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Jasima Indra Zulfikrawan. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber pengguna JKN dengan Mas siapa? Mas Abraham. Oh, dengan Mas Abraham ya. Nah, menurut Mas Abraham ini JKN itu apa ya, Mas ya? Iya Mas, kalau sepengetahuan saya JKN itu program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi Mas. Jadi ke seluruh warga Indonesia itu nantinya wajib menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan Mas. Oh, begitu. Ya. Kemudian kalau itu target siapa saja ya, Mas ya? Serta JKN. Mas, sepertinya seluruh masyarakat Indonesia dan juga kepesertaannya bersifat wajib. Tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung sama pemerintah juga. Oh, berarti ini JKN-nya ini menyeluruh Mas ya, mulai dari orang-orang yang ekonomi ke atas menengah Iya, ke bawah. iya, Terus dari ekonomi. kira-kira menurut Mas ya, itu berapa ya Mas ya iurannya biasanya untuk setiap bulan? Kalau pengetahuan saya itu bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa untuk mendapat fasilitas kelas dikenai iuran 59.500 per orang Mas. Itu per bulannya Mas. Untuk mendapat fasilitas kelas 3 dikenai iuran 25.500 per orang kalau nggak salah Mas. Itu per bulannya. Terus pengetahuan saya juga pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan, dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administrasi Mas sebesar 2% dari total iuran itu kalau nggak salah yang tertunggak. Paling banyak waktu untuk 3 bulan lah mungkin. Dan besaran iuran jaminan kesehatan ditinjau paling lama ya 2 tahun sekali yang ditetapkan dengan peraturan presiden kalau nggak salah seperti itu Mas. Oh, berarti untuk pembayarannya itu untuk waktu tenggatnya itu maksimal 3 bulan ya Mas ya? Ya, waktu tengah 3 bulan Mas. Kalau gitu fasilitas apa yang didapat Mas dari JKN ini? Kalau fasilitas itu ini penerimaan bantuan iuran Mas, atau apa sih namanya, PBI itu Mas. Orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang dibayar preminya oleh pemerintah mendapatkan layanan kesehatan kelas 3 Mas. Oh gitu ya, berarti kalau sakit kayak opname itu dapat fasilitasnya layanan kesehatan di kelas 3. Kelas 3, benar Mas. Terus menurut Mas, apakah tenaga kesehatan akan bersikap ramah terhadap peserta JKN ini Mas, meskipun mendapatkan fasilitas di kelas 3? Nah, waktu itu ini Menteri Kesehatan juga pernah menyampaikan Mas, bila ada satu rumah sakit yang dokternya kalah, maka pasien pasien ini boleh pindah ke rumah sakit yang memiliki dokter yang ramah Mas, yang pelayanannya memang bisa dibilang baik. Terus Menteri Kesehatan juga bilang bahwa lama-lama jumlah pasien pasien yang dokter kalah itu tersebut akan kurang Mas. Sementara dokter yang melayani dengan baik dan gembira, jumlahnya pasien dan pendapatannya meningkat itu. Seperti itu Mas. Oh begitu ya Mas ya. Baik Mas, mungkin itu saja wawancara yang bisa saya kasih ke Mas. Sebelumnya terima kasih ya Mas ya. Siap, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada kawan-kawan. Assalamualaikum Mas, minta waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Rianata dari kelompok 2. Mas, selaku perwakilan kelompok ingin mewawancarai Mas mengenai aplikasi mobil JKN. Jadi Mas, selama menggunakan aplikasi mobil JKN, menurut Mas apa saja yang bisa dirasakan? Boleh diceritakan Mas? Ya, jadi yang pada saya pakai JKN mobil itu yang pertama memang sangat membantu ya dalam urusan BPJS kesehatan. Lalu kita efisiensi waktu juga, jadi kita nggak perlu datang ke kantor ya kan? Ya. Dan banyak fitur-fitur juga kan di JKN Mobile. Kita bisa lihat status kepesertaan kita, merubah beberapa data pun kita bisa tanpa kita pergi ke kantor BPJS kesehatan. Dan yang saya pernah pakai itu memang aplikasinya itu user friendly, gampang dipahami oleh masyarakat. Intinya
JKN mobil itu ya bagus kan. Paling untuk ditingkatkan lagi, diperbanyak fiturnya biar makin menguntungkan masyarakat. Permisi mas, Iya mas. boleh minta waktunya sebentar? Ya. Saya dari Universitas Bayangkara ingin mewawancarai mas tentang mobil JKN. Sebelumnya mas memakai mobil JKN. Iya. Boleh diceritakan sedikit tentang dampak yang telah digunakan setelah memakai mobil JKN? Tentunya mobil JKN sendiri selama ini yang sudah saya pakai memudahkan saya untuk urusan BPJS sendiri, karena saya sendiri pun juga sebagai masyarakat terbantu akan hal itu, dimana ketika saya membutuhkan yang ada hubungannya dengan BPJS, saya tidak perlu lagi menuju ke kantor BPJS dan hanya bisa mengakses lewat aplikasi tersebut tanpa saya perlu membawa waktu lagi untuk antri di kantor BPJS. Di mobil JKN sendiri fiturnya sangat banyak sekali yang bisa digunakan oleh masyarakat hampir semuanya, dan tentunya pun itu sangat membantu masyarakat di dalam untuk mengurus BPJS sendiri. Mobil JKN sendiri mungkin masih belum banyak orang yang tahu akan hal itu, tetapi dengan adanya mobil JKN nanti harapannya masyarakat bisa menggunakan itu semuanya dan dibantu dengan sosialisasi dari BPJS sendiri, dikarenakan itu menurut saya sangat membantu sekali di kalangan masyarakat. Mengingat karena memang birokrasi sendiri dari BPJS sendiri, kalau kita udah maksudnya kalau kita mengantri di kantornya BPJS itu sangat antri sekali, dan dikarenakan juga banyak waktu yang terbuang di situ, dan akhirnya birokrasinya tidak berjalan dengan lancar. Dan mobil JKN sendiri itu selama ini yang saya rasakan dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut sangat mudah diakses, dan orang-orang pun juga bisa mengunduhnya dari Play Store ataupun iOS. Di situ pun tertera juga banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengurus BPJS tersebut. Seperti itu. Jadi dampak dengan hadirnya mobil JKN berarti sangat membantu mas untuk pengurusan BPJS Kesehatan ya? Sangat membantu, karena kan memang itu sangat memudahkan sekali. Jikalau saya lagi mengurus entah itu klaim asuransi atau klaim BPJS Kesehatan, dimanapun saya bisa menggunakannya di aplikasi mobil JKN tersebut. Seperti itu. Kalau begitu terima kasih ya mas ya atas wawancara tentang mobil JKN ini. Thanks for watching. Mobil JKN ini tentang ceritanya, tentang semuanya. Terima kasih mas.